Pernah nggak Anda merasa ada orang yang jalannya selalu lebih mulus soal rezeki? Bukan paling pintar, bukan paling kerja keras, tapi entah kenapa, uang, peluang, dan bantuan selalu datang tepat waktu. Orang Jawa lama menyebutnya satu kalimat pendek, dudu kebetulan. Dan menariknya, Primbon kuno mencatat salah satu weton yang paling sering lewat jalur licin ini adalah pahing. Bukan semua, bukan sembarang pahing, tapi pahing tertentu yang di 2026 jalurnya dibuka lebih dulu. Pertanyaannya cuma satu, apakah pahingmu termasuk? Dalam Primbon lama, rezeki tidak selalu datang lewat perjuangan keras. Ada rezeki yang datang lewat waktu yang pas, lewat orang yang tiba-tiba menolong, lewat keputusan kecil yang hasilnya besar. Orang Jawa menyebutnya rezeki singglinding, mengalir, meluncur, tidak macet. Dan di tahun 2026, Primbon mencatat sesuatu yang jarang dibahas terang-terangan. Beberapa pahing akan masuk jalur rezeki licin. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi setiap masalah tidak sempat menjadi penghalang. Uang yang seharusnya tertahan, lolos. Pekerjaan yang hampir gagal, berbalik arah. Jodoh, mitra atau peluang, datang tanpa dicari keras-keras. Namun, ingat baik-baik. Primbon juga menulis satu peringatan. Jalur licin bisa mempercepat naik, tapi juga bisa membuat tergelincir jika salah langkah. Karena itulah video ini dibuat. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjanjikan mimpi kosong, tapi untuk membaca tanda sebelum orang lain sadar. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena bagian awal hanya pembuka. Penjelasan paling penting justru ada di tengah dan akhir. Kalau Anda pahing, video ini bisa jadi peringatan halus atau penguat jalan Anda di 2026. Dan kalau Anda bukan pahing, tetap bertahan, karena bisa jadi orang terdekat Anda yang pahing sedang berada di jalur rezeki yang sama, tanpa mereka sadari. Silakan subscribe, bukan karena percaya penuh, tapi karena lebih baik tahu lebih awal daripada menyesal belakangan. Sekarang, kita mulai membuka satu persatu. Pahing seperti apa yang jalur rezekinya paling licin di 2026 dan kenapa tidak semua pahing akan mengalaminya? Jangan berkedip. Pahing dengan rezeki lewat orang lain, jalur paling licin di 2026. Primbon kuno tidak pernah menulis bahwa semua rezeki datang dari kerja keras pribadi. Justru sebaliknya, salah satu jalur rezeki paling licin adalah rezeki yang datang lewat perantara manusia. Dan untuk pahing tertentu, 2026 adalah tahunnya jalur ini aktif. Bukan rezeki instan, bukan jatuh dari langit, tapi rezeki yang datang tanpa terasa diperjuangkan karena orang lain yang mendorong dari belakang. Dalam Primbon Jawa lama, pahing dikenal memiliki daya magnet sosial yang kuat. Mereka mungkin tidak cerewet, tidak selalu menonjol, namun punya satu ciri yang sulit dijelaskan logika. Orang cenderung percaya dan simpati pada mereka. Di 2026, energi ini naik satu tingkat. Pahing dengan jalur ini sering mengalami hal seperti tiba-tiba direkomendasikan tanpa melamar, diperkenalkan pada peluang besar oleh kenalan lama, mendapat bantuan di saat kritis tanpa meminta. Kesalahan kecil dimaafkan, sementara orang lain dihukum. Primbon menyebut ini sebagai tangan halus. Bukan jin, bukan mistik ekstrim, melainkan alur sosial yang bergerak lembut tapi efektif. Menariknya, pahing sendiri sering tidak sadar. Mereka merasa hidupnya biasa saja. Padahal jika ditarik ke belakang, selalu ada orang yang membuka pintu lebih dulu. Namun, Primbon juga memberi catatan tegas. Jalur ini hanya licin selama hati tetap bersih. Pahing yang mulai meremehkan orang lain, terlalu percaya diri, menganggap semua bantuan sebagai hak, akan merasakan jalur ini mengering pelan-pelan. Karena rezeki lewat orang lain tidak bisa dipaksa. Ia datang karena kepercayaan, bukan tuntutan. Di 2026,
Pahing dengan jalur ini disarankan menjaga ucapan, terutama di depan orang berpengaruh. Tidak memamerkan hasil terlalu cepat. Menghormati relasi kecil bukan hanya yang berguna. Primbon menyebutkan satu kalimat pendek yang keras maknanya. Sing ngundang rezeki, dudu tangane, nangin atine. Yang mengundang rezeki bukan tangan, tapi hati. Jika Anda pahing dan merasa hidup sering tertolong di saat mepet, masalah besar selalu punya jalan keluar mendadak. Rezeki datang lewat orang, bukan sistem. Maka besar kemungkinan jalur licin Anda di 2026 adalah lewat manusia. Dan ini baru poin pertama. Masih ada jalur lain yang lebih halus, lebih berani, dan lebih jarang disadari, yang akan kita buka di poin berikutnya. Tetap di sini. Pahing dengan rezeki lewat keputusan mendadak. Sekali melangkah, arah hidup berubah di 2026. Primbon kuno mencatat satu hal unik tentang pahing. Mereka bukan tipe orang yang hidupnya lurus-lurus saja. Untuk pahing tertentu, rezeki tidak datang dari rencana panjang, melainkan dari keputusan mendadak yang terasa aneh tapi tepat. Di tahun 2026, jalur ini disebut sebagai jalur loncat, bukan naik pelan, bukan kumpul sedikit demi sedikit, tapi meloncat satu tingkat lewat satu keputusan yang terlihat sepele di awal. Primbon menyebutnya tibaning pilihan. Pilihan yang seolah jatuh begitu saja, tapi ternyata membawa rezeki besar. Contohnya sering seperti ini. Mendadak pindah kerja, padahal awalnya ragu. Mengiyakan tawaran yang orang lain tolak. Mengambil jalan yang dianggap tidak aman oleh lingkungan. Mengubah arah hidup setelah satu kejadian kecil. Secara logika, keputusan itu tidak ideal. Bahkan sering dikritik. Tapi anehnya justru disitulah jalur rezeki pahing terbuka. Primbon menjelaskan, pahing memiliki naluri waktu. Mereka peka terhadap kapan harus bergerak, bukan sekedar apa yang harus dilakukan. Dan di 2026, naluri ini tajam tapi berbahaya. Karena kalau ragu terlalu lama, jalur itu menutup sendiri. Namun kalau melangkah dengan yakin, rezeki seolah ikut bergerak bersamaan. Inilah mengapa banyak pahing sukses berkata, awalnya saya sendiri nggak yakin kenapa saya ambil keputusan itu. Primbon juga memberi peringatan keras. Jalur loncat tidak cocok untuk pahing yang terlalu takut kehilangan. Karena jalur ini meminta satu hal mahal, berani meninggalkan yang lama sebelum yang baru terlihat jelas. Pahing yang di 2026 masih terikat rasa aman semu, takut omongan keluarga, terlalu banyak hitung-hitungan, akan merasa hidupnya jalan di tempat. Sebaliknya, pahing yang mendengar suara batinnya, berani ambil keputusan bersih, tidak setengah-setengah, akan mengalami percepatan rezeki yang tidak dialami orang sekitarnya. Primbon menulis satu kalimat pendek yang tajam. Rezeki pahing ora seneng wong setengah melaku. Rezeki pahing tidak suka orang yang melangkah setengah hati. Jika Anda pahing dan sering mengambil keputusan cepat tapi hasilnya justru tepat, menyesal bukan karena salah melangkah, tapi karena terlalu lama menunda, merasa hidup berubah karena satu pilihan kecil, maka besar kemungkinan jalur licin Anda di 2026 adalah lewat keputusan mendadak. Dan ingat, ini baru poin kedua. Masih ada jalur lain yang lebih sunyi, lebih gaib, dan lebih jarang dibahas, yang justru paling menentukan arah rezeki pahing di 2026. Tetap lanjut. Pahing dengan rezeki lewat kesunyian. Saat diam justru menarik banyak hal di 2026. Primbon kuno menulis sesuatu yang terdengar berlawanan dengan logika modern. Tidak semua rezeki datang dari bergerak cepat. Sebagian justru datang saat seseorang mengurangi gerak, mengurangi bicara, dan menenangkan batin. Untuk pahing tertentu, 2026 adalah tahun rezeki yang datang dari kesunyian. Primbon menyebut jalur ini sebagai rezeki sing nempel,
bukan dicari, tapi melekat. Pahing dengan jalur ini sering disalahpahami. Dibilang pasif, dibilang kurang ambisi, padahal secara batin mereka sedang mengumpulkan daya. Dalam catatan Primbon, Pahing memiliki hubungan kuat dengan energi diam. Saat Pahing terlalu banyak bicara, terlalu banyak menjelaskan diri, energi ini bocor tanpa disadari. Namun ketika Pahing tidak banyak mengeluh, tidak sibuk membuktikan, tidak reaktif pada omongan orang, justru disitulah rejeki mulai mendekat sendiri. Di 2026, Pahing dengan jalur ini sering mengalami hal-hal seperti dipercaya memegang tanggung jawab besar tanpa meminta, dinilai berwibawa tanpa tahu kenapa, mendapat posisi atau peluang karena dianggap stabil. Rejeki datang pelan tapi bertahan lama. Primbon menyebut satu prinsip penting. Sing meneng kuat, sing rame cepat entek. Yang diam itu kuat, yang terlalu ramai cepat habis. Menariknya, jalur ini tidak terasa spektakuler di awal. Tidak ada ledakan uang, tidak ada perubahan mendadak. Namun dalam waktu tertentu, Pahing baru sadar, hidupnya lebih aman, rezekinya lebih stabil, dan jalannya lebih tenang dibanding sebelumnya. Primbon juga memberi peringatan halus. Jalur ini rusak saat Pahing memaksakan diri tampil. Terlalu banyak pamer, terlalu ingin diakui, terlalu ingin terlihat sukses. Semua itu mengganggu keseimbangan batin yang menjadi sumber rejeki jalur ini. Di 2026, Pahing dengan jalur kesunyian dianjurkan mengurangi konflik, bukan membalasnya. Menjaga rutinitas sederhana, memilih lingkungan yang tidak ribut secara batin, fokus pada kualitas, bukan sorotan. Karena bagi Pahing jenis ini, rejeki bukan soal cepat, tapi soal tahan lama. Jika Anda Pahing dan merasa hidup terasa lebih tenang saat tidak banyak bicara, rejeki datang justru saat Anda berhenti mengejar, orang mempercayai Anda tanpa banyak penjelasan, maka bisa jadi jalur licin Anda di 2026 adalah lewat kesunyian. Dan jangan salah, kesunyian bukan kelemahan. Bagi Pahing tertentu, ia justru mesin penarik rejeki paling kuat. Masih ada jalur berikutnya, lebih tersembunyi, lebih selektif, dan tidak semua Pahing berani melewatinya. Lanjut. Pahing dengan rejeki lewat etika dan pantangan halus. Sekali melanggar, jalur langsung berat di 2026. Primbon kuno tidak hanya berbicara soal peluang, ia juga berbicara soal batas. Dan untuk Pahing tertentu, rejeki bukan soal kurang usaha, melainkan soal terlanggar atau tidaknya pantangan kecil yang sering dianggap sepele. Primbon menyebut jalur ini sebagai rejeki sing dijaga. Rejeki yang dijaga oleh tata krama, sikap, dan etika halus. Pahing memiliki karakter yang unik. Secara batin, mereka peka tapi mudah tergelincir. Bukan karena jahat, tapi karena merasa ini cuma hal kecil. Di 2026, Primbon mencatat, Pahing yang melanggar etika halus akan merasakan rejeki seret tanpa sebab jelas. Contohnya, uang ada tapi selalu habis mendadak. Peluang muncul tapi selalu gagal di ujung. Usaha jalan tapi tidak pernah stabil. Bukan karena salah strategi, melainkan karena ada sikap yang mengganggu alur batin rejeki. Pantangan halus Pahing yang sering disebut Primbon antara lain, meremehkan orang yang pernah membantu, bicara kasar saat emosi meski hanya sekali, mengingkari janji kecil, terlalu merendahkan pasangan atau keluarga. Primbon menulis dengan kalimat singkat tapi keras. Rejeki Pahing sensitif karo sikap. Rejeki Pahing sensitif terhadap sikap. Di sisi lain, Pahing yang menjaga etika kecil akan merasakan hal sebaliknya. Rejeki kecil menumpuk jadi besar. Kesalahan ringan cepat tertutup. Usaha bangkit lagi meski sempat jatuh. Lingkungan mendukung tanpa diminta. Di 2026, Pahing dengan jalur ini disarankan tidak berkata kasar di pagi hari, menghindari sumpah serapah, terutama soal uang, menjaga adab saat menerima atau menolak rejeki,
tidak menyombongkan hasil di depan orang yang belum seberuntung. Primbon percaya satu hal, kata-kata adalah pintu, dan bagi Pahing, pintu itu mudah terbuka tapi juga mudah tertutup. Inilah mengapa ada Pahing yang terlihat rajin, pintar, dan berusaha keras, namun hidupnya terasa berat terus. Sementara Pahing lain yang biasa saja, rezekinya pelan tapi tidak putus. Bedanya bukan nasib, tapi sikap kecil yang dijaga setiap hari. Jika Anda Pahing dan merasa rezeki lancar saat Anda menahan emosi, masalah muncul setelah ucapan sembrono, hidup membaik saat Anda lebih menjaga adab, maka besar kemungkinan jalur licin Anda di 2026 sangat bergantung pada etika halus. Dan ini belum yang terakhir. Masih ada poin penentu, jalur yang paling jarang dibahas, tapi paling menentukan siapa Pahing yang benar-benar naik kelas di 2026. Tetap lanjut. Pahing dengan rezeki lewat pelepasan. Saat kehilangan justru membuka jalan terbesar di 2026. Primbon kuno menulis satu kalimat yang jarang dibacakan keras-keras. Sing gelem keilangan bakal nemu luwih. Yang berani kehilangan justru akan menemukan lebih banyak. Untuk Pahing tertentu, rezeki 2026 tidak datang dari menambah, melainkan dari melepaskan. Ini jalur paling berat, bukan karena miskin, tapi karena emosional. Pahing dikenal sebagai tipe yang mudah terikat. Pada orang, pada pekerjaan, pada status, pada rasa aman palsu. Padahal di 2026, Primbon mencatat, Pahing yang terlalu menggenggam lama akan merasa rezekinya berat dan macet. Bukan karena salah arah, tapi karena beban lama ikut terbawa. Pelepasan yang dimaksud bukan selalu soal kehilangan besar, seringkali justru kecil tapi mengikat. Melepaskan pekerjaan yang tidak lagi sehat, menjauh dari relasi yang menguras batin, mengakhiri kebiasaan lama yang terasa aman tapi stagnan, berhenti mengejar pengakuan yang tidak pernah cukup. Di mata orang lain, Pahing tampak mundur, tapi Primbon melihatnya sebagai membersihkan jalur. Dan anehnya, setelah pelepasan itu terjadi, rezeki masuk lebih cepat. Primbon menyebut jalur ini sebagai rezeki ganti, rezeki pengganti yang nilainya sering lebih besar dari yang dilepas. Namun ada syarat berat, pelepasan harus ikhlas, bukan terpaksa. Pahing yang melepas sambil mengutuk nasib akan merasakan kekosongan panjang. Sebaliknya, Pahing yang melepas dengan sadar akan merasakan ringan luar biasa. Dan dari situlah jalur licin terbuka. Di 2026, tanda Pahing masuk jalur ini antara lain, merasa capek mempertahankan sesuatu yang dulu diperjuangkan, tidak lagi menikmati hasil yang sebenarnya cukup. Ada dorongan batin kuat untuk mengakhiri satu fase. Primbon menyarankan Pahing di jalur ini tidak menunda pelepasan yang sudah terasa selesai, tidak meminta validasi banyak orang, tidak takut terlihat gagal sementara. Karena bagi Pahing jenis ini, kegagalan sementara sering menjadi gerbang rezeki besar. Jika Anda Pahing dan merasa kehilangan justru membuat batin lebih tenang, hidup terasa lebih ringan setelah melepas, rezeki datang setelah Anda berhenti memaksa, maka besar kemungkinan jalur licin Anda di 2026 adalah lewat pelepasan. Dan inilah penutup besar dari pembacaan Primbon ini. Pahing yang naik kelas di 2026 bukan yang paling keras berjuang, melainkan yang paling peka membaca tanda. Karena rezeki bukan selalu soal mengambil lebih banyak, tapi soal tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Selesai. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Primbon kuno tidak pernah berbicara soal rezeki sebagai keberuntungan buta. Ia berbicara tentang jalur, tentang waktu, dan tentang sikap batin. Untuk Pahing di 2026, kita sudah melihat 5 jalur yang berbeda. Rezeki lewat orang lain, lewat keputusan mendadak, lewat kesunyian, lewat etika halus, dan lewat pelepasan.
Tidak semuanya akan Anda alami, dan itu wajar. Primbon tidak dibuat untuk menyamaratakan nasib. Ia dibuat untuk membantu seseorang mengenali jalur yang sedang dilewatinya. Mungkin sekarang Anda sadar kenapa hidup terasa berat padahal usaha sudah maksimal. Atau sebaliknya, kenapa pertolongan sering datang di saat terakhir. Bisa jadi bukan karena Anda kurang berjuang, tapi karena Anda sedang melawan jalur rezeki Anda sendiri. Primbon Jawa percaya satu hal sederhana namun dalam. Rezeki akan lancar jika manusia berjalan searah dengan wataknya. Dan Pahing bukan tipe yang cocok dipaksa. Ia perlu dibaca, dirasakan, dihormati. Kalau Anda Pahing, jangan buru-buru menyimpulkan apapun malam ini. Biarkan isi video ini mengendap 1 atau 2 hari. Perhatikan ulang hidup Anda. Perhatikan kejadian kecil yang selama ini Anda anggap biasa. Karena seringkali, tanda terbesar datang bukan lewat kejadian besar, melainkan lewat hal-hal yang berulang. Jika Anda merasa video ini kena, bukan berarti ini kebenaran mutlak. Artinya hanya satu, ada bagian diri Anda yang sedang diajak membaca ulang arah hidup. Silakan subscribe channel ini, bukan karena janji rezeki, tapi karena di sini kita membahas primbon bukan sebagai mitos kosong, melainkan sebagai alat membaca diri dan waktu. Tulis di kolom komentar, Pahing atau bukan? Bagian mana yang paling terasa? Bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk disadari. Dan jika Anda merasa perlu, bagikan video ini ke 1 orang saja. 1 orang yang menurut Anda sedang berada di persimpangan hidup. Siapa tahu, video ini muncul di beranda Anda tanpa alasan. Karena dalam primbon Jawa, tidak semua pertemuan itu kebetulan. Sampai bertemu di pembacaan berikutnya.